Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berdiri di persimpangan, dunia yang gemerlap di satu sisi dan jalan hidayah yang penuh duri di sisi lain. Kini kisah berlanjut dengan hadirnya seorang bangsawan Quraisy yang lembut, jujur, dan tak pernah ternoda khamr. Seorang lelaki yang hatinya selalu resah mencari kebenaran. Dialah Utsman bin Affan. Malam itu Utsman duduk seorang diri di rumahnya. Angin panas padang pasir menyapu halaman menggoyangkan lampu minyak yang redup. Ia merenung panjang, mengingat hari-hari mudanya yang begitu dihormati kaumnya. Sebagai putra keluarga Umayyah, ia kaya, berpengaruh, dan disanjung. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada kehampaan yang tak pernah terisi. Semua pesta, perdagangan, dan kebanggaan Quraisy tak pernah membuat jiwanya benar-benar damai. Ia memang menolak kebiasaan buruk bangsanya, tidak pernah minum arak, tidak menyentuh berhala, tidak ikut serta dalam ritual jahiliyah. Tetapi hatinya terus bertanya, di mana kebenaran yang sejati? Hari itu, kabar besar mengguncang Mekah. Muhammad bin Abdullah, lelaki jujur yang mereka kenal sejak kecil, telah mengumumkan risalah kenabian. Ia berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya pantas disembah. Ia menolak semua berhala dan menentang adat jahiliyah. Banyak orang menertawakan, ada yang marah, namun sebagian diam-diam tergerak. Utsman mendengar kabar itu dengan hati berdebar. Ia mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, orang yang tak pernah berdusta. Bagaimana mungkin ia kini berbohong tentang wahyu langit? Suatu malam, sahabat dekatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, datang menemuinya. Dengan suara tenang, Abu Bakar berkata, "Wahai Utsman, tidakkah engkau mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Sesungguhnya ia menyeru kepada kebenaran. Demi Allah, yang ia bawa bukanlah kebohongan. Aku sendiri telah beriman kepadanya. Ikutlah bersamaku, karena agama ini akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat." Kata-kata itu mengguncang hati Utsman. Ia tahu Abu Bakar bukan orang sembarangan. Jika lelaki itu telah percaya, tentu ada kebenaran besar di dalamnya. Malam semakin larut, tetapi mata Utsman tak mampu terpejam. Bayangan wajah Nabi Muhammad SAW, suara lembut Abu Bakar, Isishleh, dan keresahan hatinya berbaur menjadi satu. Keesokan harinya, langkah Utsman membawanya ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Sang Nabi menyambutnya dengan senyum penuh keteduhan. Tidak ada paksaan, tidak ada janji harta atau kedudukan. Hanya kalimat sederhana. "Wahai Utsman, aku diutus sebagai pembawa rahmat. Tiada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusannya." Utsman terdiam. Air matanya menetes. Inilah jawaban yang ia cari selama ini. Dengan suara lirih namun pasti, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hatinya tenang, dadanya lapang, seakan seluruh beban hilang dalam sekejap. Namun, perjalanan keislamannya tidak berhenti di sana. Ketika kabar keislamannya tersebar, keluarganya murka. Ibunya menangis meraung, seakan ia telah membawa aib besar. Kaum Quraisy mencela, mencaci, bahkan mengancamnya. Sebagai bangsawan, Utsman bisa saja memilih kembali pada tradisi kaumnya untuk menjaga kehormatan keluarga. Tetapi ia berdiri tegak, menatap mereka dengan penuh keyakinan, lalu berkata, "Hatiku tenang bersama Muhammad dan risalahnya." Hari-hari berikutnya dipenuhi ujian. Sahabat-sahabatnya yang miskin disiksa dengan rantai, sebagian dilempar ke padang pasir panas. Utsman menyaksikan Bilal bin Rabah disiksa dengan batu besar di dadanya, dan ia menggertakkan gigi menahan amarah. Sebagai orang kaya, ia tidak diperlakukan seperti itu, tetapi hinaan kaumnya lebih tajam dari pedang. Mereka berkata, "Wahai Utsman, engkau seorang bangsawan, engkau terhormat, bagaimana bisa engkau ikut agama baru yang memisahkan keluarga?" Namun Utsman tetap menundukkan kepala, sabar, dan memilih menahan diri. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah di hadapannya. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," lalu mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ayat itu menghunjam hati Utsman. Ia sadar bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bukti kasih sayangnya. Ujian itu untuk memurnikan iman. Malam demi malam, ia habiskan dalam doa, memohon agar Allah meneguhkan hatinya. Namun, di balik semua itu, ada satu rasa yang sulit ia redam, kerinduan batin yang mendalam. Ia merindukan ketenangan sempurna bersama Rasulullah,
merindukan sujud panjang tanpa gangguan, merindukan saat-saat ia bisa memberikan segalanya untuk Islam. Tetapi kini, ia masih harus menghadapi caci maki, ancaman, dan air mata ibunya yang terus memohon agar ia kembali pada agama nenek moyang. Dalam kesepian malam, Utsman sering duduk memandang langit Mekah yang bertabur bintang. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau tahu hatiku. Aku tinggalkan dunia demimu. Tetapi mengapa hatiku masih bergetar setiap kali aku melihat ibuku menangis? Apakah aku seorang anak durhaka, ataukah seorang hamba yang Engkau pilih?" Pertanyaan itu menghantui dirinya. Ia yakin dengan kebenaran Islam, tetapi batinnya perih melihat keluarganya membencinya. Seakan ada dua medan perang dalam dirinya, antara cinta pada keluarga dan cinta pada Allah. Sampai pada suatu malam, setelah menahan tangis ibunya yang memohon ia kembali, Utsman keluar rumah dengan langkah gontai. Angin gurun berhembus dingin, tapi hatinya berkobar. Ia tahu jalan ini panjang, penuh duri. Namun ia tak akan pernah mundur. Ia menatap langit Mekah, mengingat wajah Nabi Muhammad SAW dan berkata dalam hati, "Aku bersama kebenaran, meski seluruh dunia menentangku." Namun di balik keyakinan itu, tersisa kegelisahan yang terus menghantui. Bagaimana ia akan menghadapi hari-hari ke depan? Sampai kapan keluarganya menolak? Apakah ia kuat menanggung semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di benaknya, membuat dadanya sesak. Dan di malam yang sunyi itu, Utsman berdiri di antara dua dunia. Dunia yang hendak ia tinggalkan dan jalan baru yang penuh pengorbanan. Hatinya teguh, tetapi perasaan batinnya masih bergejolak. Malam berakhir tanpa jawaban, hanya meninggalkan tanda tanya besar yang terus membayanginya. Malam berakhir tanpa jawaban, hanya meninggalkan tanda tanya besar di hati Utsman. Ia berdiri di antara dua dunia. Dunia keluarganya yang terus menolak dan jalan kebenaran yang ia pilih bersama Nabi Muhammad SAW. Hatinya lah yang menjadi medan perang, terombang-ambing antara cinta pada ibunya dan keyakinan pada Islam. Pertanyaan itu menggantung menyisakan gejolak batin yang belum reda. Dan di tengah kegelisahan itu, Allah memuliakan Utsman dengan takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tak lama setelah keislamannya, pintu rumah Nabi Muhammad SAW terbuka untuknya dengan kemuliaan besar. Utsman dinikahkan dengan putri Nabi, Sayyidah Ruqayyah. Bagi Utsman, pernikahan itu bukan hanya ikatan cinta, tetapi juga bukti bahwa Allah telah memilihnya untuk berada dekat dengan keluarga Nabi. Ia merasakan kebahagiaan yang tenang, seakan luka hati karena dimusuhi kaumnya sedikit terobati dengan cahaya baru dalam rumah tangganya. Ruqayyah adalah wanita yang lembut, penuh iman dan sabar. Bersamanya, Utsman menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun ketenangan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Beberapa tahun kemudian, ketika kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Sayyidah Ruqayyah jatuh sakit keras. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat pasi. Utsman duduk di sisinya menggenggam tangan istrinya, menahan tangis. Di luar sana, pasukan muslim tengah mempersiapkan diri untuk perang besar pertama melawan Quraisy. Hati Utsman bergejolak. Ia ingin berperang di jalan Allah, ingin mengangkat pedang demi agama yang ia cintai. Namun di sisi lain, istrinya terbaring sekarat, membutuhkan perawatan penuh kasih. Nabi Muhammad SAW datang menengok, lalu berkata dengan lembut, "Wahai Utsman, engkau tetap di rumah, jagalah Ruqayyah. Pahalamu sama dengan orang yang ikut berperang." Kalimat itu menjadi penyejuk, namun tidak mampu meredakan luka di hati Utsman. Ia melihat sahabat-sahabatnya berangkat ke medan jihad, sementara ia harus tetap tinggal di rumah, merawat istrinya yang semakin melemah. Dalam tangis yang tertahan, ia terus menyuapi air, membacakan doa, dan menjaga istrinya dengan penuh kesetiaan. Hari-hari berlalu saat kabar kemenangan dari Badar sampai di Madinah, rumah Utsman justru dipenuhi duka. Sayyidah Ruqayyah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan Utsman dalam kesedihan mendalam. Hatinya luluh lantak. Ia kehilangan cinta yang menenangkan jiwanya, sekaligus merasa gagal karena tidak bisa melindunginya lebih lama. Ketika tanah menutup pusara istrinya, Utsman menunduk lama, air matanya jatuh tanpa henti. Ia berbisik lirih, "Dunia ini hanya singgah. Engkau lebih dulu sampai di tempat badi. Aku akan menyusulmu kelak." Rasa kehilangan itu begitu dalam, tetapi Allah kembali mengangkat derajat Utsman. Nabi Muhammad SAW dengan kasih seorang ayah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Sayyidah Ummu Kulthum.
Pernikahan itu menjadikan Utsman satu-satunya manusia yang pernah menikahi dua putri Nabi, sehingga ia digelari Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Gelar itu bukan sekadar penghormatan, tetapi simbol kedekatan spiritual dan kepercayaan besar dari keluarga Nabi. Bersama Ummu Kulthum, Utsman kembali merasakan cahaya cinta yang lembut. Ia merawatnya dengan penuh kesetiaan, sama seperti ia mencintai Ruqayyah. Namun ujian kembali mengetuk pintu rumahnya. Tak lama setelah pernikahan itu, Ummu Kulthum jatuh sakit dan akhirnya wafat. Kesedihan itu bagaikan pisau yang menusuk kembali luka lama. Dua cahaya yang Allah titipkan padanya, dua putri Nabi, kini telah tiada. Dalam sepi malam, Utsman duduk seorang diri di rumahnya. Suara angin gurun menggesek jendela dan hanya Al-Quran di tangannya yang menemaninya. Ia membaca dengan suara lirih, matanya basah oleh air mata. Ia teringat firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," lalu mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat itu kembali menguatkan hatinya, tetapi perasaan duka tidak serta-merta sirna. Malam-malamnya dipenuhi tangis. Ia merasakan betapa dunia hanyalah persinggahan singkat. Semua yang indah bisa lenyap dalam sekejap. Dua istri yang dicintainya dengan tulus, keduanya putri Nabi, kini sudah pergi. Dalam doa panjangnya, ia sering berbisik, "Ya Allah, Engkau telah mengambil cahaya-cahaya yang paling indah dari hidupku. Jangan biarkan hatiku hancur, teguhkan aku dalam agamamu. Jadikan cintaku kepada mereka sebagai jembatan menuju surgamu." Kesedihan Utsman begitu dalam, namun ia tidak pernah berpaling dari Allah. Ia tetap dermawan, tetap sabar, tetap teguh dalam ibadah. Tetapi di balik keteguhan itu ada luka batin yang tidak mudah sembuh. Kadang ia termenung-langa di malam hari menatap langit Madinah, merasakan seakan jiwanya kosong. Ia yakin dengan janji Allah bahwa perpisahan di dunia hanyalah sementara. Tetapi rindu yang membara pada Ruqayyah dan Ummu Kulthum terus menghantuinya. Tangisnya bukan hanya karena kehilangan istri, tapi juga karena ia merasakan dunia ini begitu fana. Semua yang ia genggam bisa hilang begitu cepat. Ia mulai memahami, cinta sejati bukan di dunia ini, melainkan di akhirat, tempat semua jiwa berjumpa kembali tanpa perpisahan. Namun keyakinan itu tidak serta-merta menghapus rasa sakit. Ada malam-malam ketika ia berbisik sendirian, "Apakah aku cukup kuat untuk terus berjalan, ataukah aku akan roboh di tengah jalan?" Malam semakin larut dan rumahnya sunyi. Utsman masih duduk dengan Al-Quran di pangkuannya. Air matanya menetes di atas mushaf. Ia tahu Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan. Tetapi hatinya tetap merintih, menanggung rindu yang tak pernah padam. Dan di titik itulah Utsman merasakan betapa iman dan cinta diuji bukan hanya dengan pedang di medan perang, tetapi juga dengan kehilangan orang-orang tercinta. Kehilangan yang merobek hati, namun sekaligus mendekatkannya pada Allah. Bab ini menutup dengan kegelisahan batin Utsman yang belum reda. Dua cahaya yang pernah menerangi rumahnya kini padam, meninggalkan kegelapan sunyi. Ia masih setia berpegang pada Al-Quran, tetapi dadanya penuh tanda tanya. Sampai kapan ujian ini akan berlanjut? Apakah Allah akan mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan di dunia, ataukah ia hanya akan merasakan tenang di akhirat nanti? Malam itu berakhir dengan tangis yang teredam, meninggalkan cliffhanger batin yang menggantung di hati Utsman, sekaligus di hati kita yang mengikuti kisahnya. Malam itu berakhir dengan tangis yang teredam. Utsman duduk di rumahnya, memandangi mushaf yang basah oleh air mata. Dua cahaya yang pernah menerangi hidupnya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, kini telah padam. Hanya kesunyian yang menemaninya. Ia yakin perpisahan itu hanyalah sementara, tetapi rindu yang mengendap membuat dadanya terasa sak. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada jalan yang bisa menghapus luka itu selain dengan mendekatkan diri kepada Allah? Dalam hening itu, ia memutuskan untuk tidak menyerah pada kesedihan, melainkan mengisi hidupnya dengan pengabdian yang lebih besar. Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana Utsman menyalurkan seluruh cintanya pada jalan Allah. Ia adalah saudagar kaya yang hartanya melimpah, namun baginya harta hanyalah titipan. Ketika kaum muslimin di Madinah mengalami kekeringan hebat, satu-satunya sumur yang bisa dijadikan sumber air bersih dimiliki oleh seorang Yahudi. Orang itu menjual air dengan harga yang sangat tinggi,
sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan air minum. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Barang siapa yang membeli sumur rumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga." Utsman mendengar sabda itu dengan hati bergetar. Tanpa menunggu lama, ia mendatangi pemilik sumur tersebut. Tawar-menawar berlangsung sengit, karena sang Yahudi tahu betapa berharganya sumur itu. Akhirnya, dengan harga yang sangat mahal, Utsman membeli sumur tersebut. Namun yang ia lakukan setelahnya membuat orang-orang terperangah. Alih-alih memanfaatkannya untuk keuntungan, Utsman mewakafkan sumur itu sepenuhnya untuk umat Islam. Siapa saja boleh mengambil air tanpa dipungut biaya. Kaum muslimin bersyukur dan nama Utsman harum di seantero Madinah. Mereka menyebutnya dermawan yang menyelamatkan umat dari dahaga. Tetapi di balik senyum lembutnya, Utsman justru menangis dalam sujudnya. Ia berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan amal ini sebagai pujian kosong. Terimalah ia sebagai amal ikhlas karena sesungguhnya Engkau tahu isi hatiku." Ia selalu khawatir apakah amalnya benar-benar diterima atau hanya dianggap sebagai kebanggaan manusia. Tahun-tahun berlalu dan ujian besar lain datang. Saat Perang Tabuk, kaum muslimin menghadapi medan berat. Perjalanan panjang, jarak jauh, panas yang menyengat, dan persediaan yang terbatas membuat pasukan hampir tak sanggup berangkat. Nabi Muhammad SAW menyeru kaum muslimin agar menyumbangkan harta di jalan Allah. Seruan itu menggema di masjid, dan hati Utsman kembali bergetar. Ia pulang ke rumah, menghitung semua yang ia miliki, lalu tanpa ragu mengerahkan hampir seluruh kekayaannya. Utsman menyerahkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 dinar emas. Semua itu ia letakkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin terperanjat melihat lautan harta itu. Wajah Nabi berseri-seri lalu beliau bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Dalam riwayat lain, beliau berdoa, "Ya Allah, ridailah Utsman, sesungguhnya aku ridha kepadanya." Kata-kata itu adalah kemuliaan besar, doa dari seorang nabi yang dijamin mustajab. Tetapi hati Utsman tetap tidak merasa tinggi. Ia pulang dengan perasaan guncang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar karena Allah atau karena aku ingin disebut dermawan? Rasa takut itu selalu hadir dalam dirinya, membuatnya rendah hati dan tidak pernah merasa cukup dalam beramal. Di malam sunyi, ia kembali membuka mushaf dan membaca firman Allah dalam Quran Surat Al-Insan ayat 9. "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Ayat itu ia jadikan cermin, agar setiap langkahnya tetap lurus hanya untuk Allah. Ia takut amalnya rusak oleh riya, oleh rasa bangga, atau oleh pujian manusia. Meski begitu, dermawannya tetap mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Ia membantu fakir miskin, membebaskan budak, dan menopang perjuangan Islam dengan hartanya. Tetapi setiap kali orang memujinya, wajahnya tertunduk. Ia selalu berkata, "Aku hanya hamba yang takut amalnya tertolak." Ketika rumahnya dipenuhi unta, kuda, dan harta yang baru saja ia sumbangkan, ia duduk termenung. Hatinya berbisik, "Wahai Utsman, engkau telah mengeluarkan banyak, tapi apakah Allah telah menerimanya? Apakah engkau sungguh-sungguh ikhlas? Ataukah engkau hanya ingin namamu dikenang?" Batin itu berulang-ulang mengganggunya, seperti suara yang tak bisa ia usir. Rasa takut itu membuatnya semakin berhati-hati. Ia tidak ingin menjadi orang yang disebut dalam sabda Nabi, orang yang pertama kali diseret ke neraka adalah orang yang berilmu, orang yang mati syahid, dan orang yang dermawan, karena mereka beramal hanya untuk dipuji manusia, bukan karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Sabda itu terus menghantui Utsman, membuatnya menangis setiap kali malam datang. Di satu sisi, umat Islam memandangnya sebagai pahlawan, penyelamat, dan teladan dalam kedermawanan. Tetapi di sisi lain, Utsman sendiri merasa dirinya seperti orang miskin yang belum punya bekal cukup untuk bertemu Allah. Ia tidak pernah berhenti merasa kurang, tidak pernah merasa puas, dan tidak pernah merasa aman dari kemungkinan amalnya sia-sia. Malam itu, setelah menyerahkan sumbangan besar untuk Perang Tabuk, ia duduk sendirian di ruang rumahnya. Api pelita bergetar tertiup angin, bayangan wajahnya tergambar di dinding. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, air mata mengalir deras.
Ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku tertipu oleh diriku sendiri. Jangan biarkan aku merasa bangga. Engkau tahu aku lemah. Aku hanya ingin wajah-Mu, ridha-Mu, dan surga-Mu." Tetapi meski doa itu ia ulang-ulang, kegelisahan tetap tak pergi. Hatinya masih diliputi pertanyaan yang menggantung. Apakah Allah menerima semua pengorbanannya, ataukah ia hanya menumpuk debu yang akan lenyap ditiup angin? Malam kembali larut, dan Utsman masih duduk dengan musyaf di tangannya. Hatinya berperang, bukan dengan harta, bukan dengan musuh, melainkan dengan niatnya sendiri. Malam kembali larut, dan Utsman masih duduk dengan musyaf di tangannya. Hatinya berperang, bukan dengan harta, bukan dengan musuh, melainkan dengan niatnya sendiri. Pertanyaan itu terus menghantuinya. Apakah Allah menerima semua pengorbanannya, ataukah ia hanya menumpuk debu yang akan lenyap ditiup angin? Dari keresahan itu, Allah mengangkat derajat Utsman ke tempat yang lebih tinggi. Ia diangkat menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Namun justru di puncak kekuasaan itulah ujian yang jauh lebih berat menantinya. Awalnya kepemimpinan Utsman berjalan damai. Ia melanjutkan kebijakan para khalifah sebelumnya, memperluas wilayah Islam dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Namun seiring waktu, perbedaan di tengah umat mulai muncul. Bacaan Al-Quran yang tersebar di berbagai wilayah menimbulkan perbedaan tajwid dan dialek. Kekhawatiran besar menyelimuti umat. Jika hal ini dibiarkan, perpecahan akan terjadi. Utsman mengambil keputusan yang monumental. Ia memerintahkan penyalinan mushaf Al-Quran dalam satu bacaan yang disepakati, lalu menyebarkannya ke seluruh wilayah. Keputusan ini dilakukan dengan niat suci, menjaga kitab Allah dari perselisihan. Tetapi niat baik seringkali dipelintir oleh musuh-musuh Islam. Mereka menuduh Utsman memaksakan kehendak, bahkan berani mengatakan ia merusak Al-Quran. Fitnah itu menyebar, menyalakan api kebencian di hati orang-orang yang memang sudah mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Rumah Utsman mulai dikepung oleh sekelompok pemberontak. Mereka meneriakkan tuduhan bahwa Utsman lemah sebagai pemimpin, bahwa ia hanya mengangkat kerabatnya untuk mengurus urusan negara. Kata-kata kasar menghujani dari luar pintu, sementara di dalam rumah, Utsman duduk tenang dengan musyaf di pangkuannya. Setiap ejekan dan fitnah menusuk hatinya lebih dalam dari pedang. Bagaimana mungkin seorang yang telah menyerahkan hartanya, jiwanya, bahkan keluarganya demi Islam, kini dicaci oleh umatnya sendiri? Sahabat-sahabatnya tidak tinggal diam. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan sahabat lainnya datang menawarkan perlindungan. Mereka bersedia mengangkat pedang, membubarkan pengepungan, dan menyelamatkan nyawa Utsman. Namun jawaban Utsman membuat mereka terdiam. Ia berkata dengan suara penuh keyakinan, "Aku tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin demi keselamatanku." Kata-kata itu bergema di ruangan bagai sumpah yang tidak bisa ditarik kembali. Malam-malam Utsman semakin berat. Ia salat panjang, sujud lama, dan air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Aku hanya ingin menjaga kitab-Mu. Aku hanya ingin memelihara umat ini. Jika niatku salah, ampuni aku. Jika niatku benar, teguhkan hatiku." Suaranya lirih namun penuh kepasrahan. Hari demi hari kepungan semakin rapat. Orang-orang yang setia padanya ingin sekali melawan, tetapi Utsman terus menahan mereka. Ia memilih memeluk musyaf dan bersandar pada sabda Nabi Muhammad SAW yang pernah berkata kepadanya, "Wahai Utsman, mungkin Allah akan memberimu pakaian, dan jika orang-orang ingin engkau melepaskannya, janganlah engkau lepaskan hingga engkau bertemu denganku." Ucapan itu meneguhkan hatinya. Ia tahu jabatannya adalah amanah, bukan sekadar tahta. Di dalam rumah, suara bacaan Al-Quran terus terdengar dari mulut Utsman. Ia membaca dengan tenang, meski di luar orang-orang berteriak ingin menumpahkan darahnya. Dalam musyaf itu, ia menemukan keteguhan. Firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 62 hingga 63 menjadi penghibur baginya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ayat itu membuatnya sadar meski ia ditinggalkan manusia, ia tidak pernah sendiri. Namun di balik keteguhan itu, hatinya tetap perih. Ia yang dulu dicintai karena kedermawanannya, kini dituduh dengan berbagai fitnah. Ia yang pernah berjuang menghapus dahaga umat dengan sumurnya, kini bahkan tidak diizinkan mengambil air untuk dirinya sendiri oleh para pengepung. Pedih itu membekas, tetapi ia memilih diam, sabar, dan berdoa.
Malam semakin larut dan rumah itu terasa seperti penjara. Utsman duduk di depan musyafnya, cahaya lampu minyak menyinari wajahnya yang pucat. Ia sadar ajalnya semakin dekat. Namun yang membuat dadanya sesak bukanlah kematian, melainkan kenyataan bahwa sebagian dari umat yang ia cintai, yang ia beri segalanya, kini bangkit melawannya. Di saat-saat seperti itu, batinnya berperang hebat. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah aku sudah melakukan yang benar? Apakah keputusanku menyalin musyaf ini benar-benar untuk menyatukan umat, ataukah aku telah salah melangkah? Pertanyaan itu menghantui pikirannya, meski hatinya yakin bahwa niatnya hanya karena Allah. Namun ia tahu manusia memang cepat berubah. Fitnah bisa membutakan hati, dan ia sadar mungkin inilah saatnya Allah menguji kesabarannya hingga batas terakhir. Malam itu ia kembali sujud lama hingga keningnya basah oleh air mata. Dalam keheningan ia memohon, ya Allah, aku tidak ingin menjadi sebab pertumpahan darah. Jika kematian adalah jalan yang Engkau pilih untukku, maka jadikan ia syahid di sisimu. Doa itu menggantung di udara, diiringi suara riuh dari luar rumah yang semakin beringas. Ia tahu ajalnya mendekat, namun ia tidak gentar. Yang tersisa hanyalah rasa rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabat yang telah mendahuluinya, dan bersama dua cahaya yang telah lebih dulu meninggalkannya. Bab ini berhenti di titik itu. Malam panjang penuh doa, sujud, dan air mata. Utsman berada di ambang syahid, namun hatinya masih bertanya-tanya, apakah ia akan dikenang sebagai khalifah yang lemah, ataukah sebagai hamba yang sabar hingga akhir? Pertanyaan itu menggantung meninggalkan tensi batin yang belum selesai. Malam panjang itu penuh doa, sujud, dan air mata. Utsman bin Affan bersujud lama, memohon agar Allah menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Dari luar rumah, teriakan dan ancaman semakin keras, seakan maut sudah menunggu di balik pintu. Hatinya pasrah, tetapi masih bertanya-tanya, apakah ia akan dikenang sebagai khalifah yang lemah, atau sebagai hamba yang sabar hingga akhir? Pertanyaan itu menggantung, menjadi beban batin yang belum berjawab. Dan fajar hari berikutnya membawa jawaban yang menggetarkan seluruh sejarah umat Islam. Hari itu, para pemberontak berhasil menerobos masuk ke rumah Utsman. Pintu kayu jati yang selama ini menjadi pelindung kini hancur diterjang kebencian. Namun di dalam rumah, suasananya berbeda. Utsman duduk dengan tenang, wajahnya pucat karena puasa, mushaf Al-Quran terbuka di hadapannya. Ia membaca dengan suara lirih, seakan dunia di sekitarnya lenyap, hanya tersisa dirinya dan firman Allah. Ketika langkah kaki kasar terdengar semakin dekat, pedang-pedang berkilat terhunus. Utsman menoleh sebentar. Namun bukan rasa takut yang tampak, melainkan ketenangan. Ia masih sempat berdoa, ya Allah, muliakanlah aku dengan syahadah. Suaranya begitu lirih, tetapi cukup untuk mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Tangan-tangan kejam mengangkat senjata, lalu pedang itu menghantam tubuh renta sang khalifah. Darah mengalir, menetes di atas mushaf yang ia baca. Takdir Allah memperlihatkan tanda yang agung. Darah itu jatuh tepat pada ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 137, Allah akan mencukupkan menjaga engkau dari mereka. Ayat itu seakan menjadi jawaban langit bahwa Allah benar-benar menjaga Utsman dengan syahadah. Tubuhnya roboh, tetapi wajahnya masih terangkat dengan cahaya ketenangan. Dalam pandangan mata terakhirnya, ia melihat mushaf yang kini berlumuran darahnya sendiri, seakan menjadi saksi pertemuan jiwanya dengan Allah. Dan pada saat itu, ruhnya yang lembut terbang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup perjalanan panjang hidupnya dengan husnul khatimah. Kabar syahidnya Utsman mengguncang Madinah. Seluruh kaum muslimin terperanjat, tidak percaya bahwa khalifah yang penuh kasih, dermawan, dan sabar itu wafat dengan cara sekejam itu. Seakan langit ikut menangis, bumi berguncang oleh fitnah yang melanda. Di jalan-jalan Madinah, bisikan duka terdengar dari setiap rumah. Utsman telah tiada, khalifah kita syahid dengan mushaf di tangannya. Namun di balik duka itu, fitnah semakin besar. Pemberontakan merembet, perpecahan mulai muncul, dan umat Islam memasuki masa penuh gejolak. Sejarah mencatat, wafatnya Utsman menjadi awal dari fitnah besar yang membelah umat. Tetapi bagi orang-orang beriman, ia tetap teladan pengorbanan. Dermawan yang menginfakkan seluruh hartanya, hamba yang sabar meski dicaci, dan khalifah yang wafat dalam keadaan syahid. Malam-malam berikutnya, para sahabat menangis mengingat Utsman. Ali bin Abi Thalib berkata dengan suara berat,
Aku tidak mengenal seorang pun yang lebih sabar daripada Utsman. Demi Allah, ia tidak membiarkan darah kaum muslimin tertumpah demi menyelamatkan dirinya. Abdullah bin Umar menambahkan, jika surga tidak luas untuk Utsman, lalu siapa lagi yang pantas mendatanginya? Tetapi di balik pujian itu tersisa luka batin yang sulit terhapus. Mengapa umat yang pernah ia beri segalanya justru bangkit melawannya? Mengapa fitnah mampu membutakan mata mereka hingga tega menumpahkan darah khalifah yang suci? Pertanyaan itu menghantui setiap orang beriman yang masih hidup dan hingga kini menjadi renungan sejarah. Utsman sendiri, jika saja bisa berbicara setelah wafat, mungkin akan berkata dengan suaranya yang lembut, "Aku tidak pernah menginginkan kekuasaan. Aku hanya ingin menjaga kitab Allah dan persatuan umat. Jika kematianku menjadi jalan bagi umat ini untuk sadar, maka biarlah darahku menjadi saksi di hadapan Allah." Namun, apakah darah itu benar-benar menghentikan fitnah atau justru menyalakan api yang lebih besar? Pertanyaan itu menggantung di udara, seakan menantang setiap hati untuk menjawabnya. Hari itu di Madinah, langit cerah tetapi hati umat mendung. Tubuh Utsman telah terbaring, jiwanya telah terbang, musyaf masih berlumuran darahnya. Sejarah menulisnya sebagai syuhada, tetapi umat yang ditinggalkan masih terombang-ambing dalam badai perpecahan. Bab ini berakhir di titik itu, sebuah kesyahidan agung yang menyayat hati, meninggalkan luka mendalam dan tanda tanya besar. Apakah pengorbanan Utsman akan dikenang dengan kebangkitan umat, ataukah justru fitnah akan terus merobek mereka? Hanya Allah yang Maha mengetahui.